Terima kasih, eee, Manusang, Bu Husnul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Assalatu wassalam ala al-mab'utsur rahmatan lil alamin, asyrafal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu dan bapak yang dirahmati Allah, terima kasih Bu Husnul yang telah membuka dan membawakan acara kita. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita kembali bisa berjumpa, berkumpul, walaupun secara jarak kita berjauhan, tapi alhamdulillah secara hati dan perasaan kita betul-betul merasa dekat, dan semoga apa yang kita luangkan, apa yang kita spend, waktu kita, demikian pula kesungguhan kita, konsentrasi kita, betul-betul menjadi amal ibadah, Allah catat, Amin. Allah terima, sebagai upaya kita menjalankan perintah Allah, mendekati apa yang telah Allah turunkan sebagai rezeki bagi kita, yaitu Al-Quranul Karim. Salawat dan salam mari senantiasa kita sampaikan, curahkan kepada junjungan kita, qudwah hasanah kita, yakni Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula kepada seluruh keluarga, pada seluruh sahabat beliau. Semoga kita istiqomah, terus kita belajar, terus kita mengamalkan dan mendakwahkan nilai-nilai yang beliau Sallallahu Alaihi Wasallam telah ajarkan untuk kehidupan kita di atas dunia ini. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, jamaah Baitul Haq maupun jamaah MMQ, mari kita lanjutkan bahasan kita. Di pertemuan lalu kita sudah membahas bagaimana melihat petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana orang-orang yang keliru melihatnya. Nah, sehingga banyak orang yang merasa benar padahal tidak benar gitu ya. Itu bahaya yang luar biasa. Nah, pada kesempatan pagi ini kita lanjutkan bagaimana petunjuk yang sebenarnya itu dan dari mana masuknya, terus cara dapatnya tuh gimana. Supaya kita tahu dalam perjalanan hidup kita ini kita benar-benar dapat petunjuk atau enggak. Saya mohon izin untuk men-share screen di layar Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan bisa disaksikan atau bisa dilihat tanpa ada kendala apapun. Iya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini sedikit saja harus di-refresh sedikit saja, mungkin hanya 2 menit, 3 menit, bagaimana kita memulainya dengan mengangkat apa yang dikenal dalam dunia psikologi sebagai Dunning-Kruger effect ya, Dunning-Kruger effect. Ini Dunning-Kruger effect, yaitu berasal dari seorang MacArthur Wheeler, ini seorang perampok, seorang biasa yang merampok bank tahun 95, tepatnya tanggal 19 April, karena dia menonton siaran televisi yang menjelaskan mengenai air perasan lemon yang bisa dituliskan ke kertas terus nggak kelihatan tulisannya. Tapi setelah kalau dipanaskan gitu kertas tersebut maka tulisannya keluar. Maka itu di zaman lalu dikenal air lemon itu sebagai the invisible ink ya, atau tinta yang nggak kelihatan. Lah MacArthur Wheeler setelah menonton itu, dia menyimpulkan dengan cara yang keliru. Dia pikir kalau di kertas saja nggak kelihatan, berarti di muka juga bisa gitu ya. Akhirnya dia lumurkan semua mukanya, dan kemudian dengan PD-nya dia merampok sekaligus, 2 unit bank. Akhirnya ketangkap. Nah, pas ketangkap itu, penangkapan dilakukan oleh polisi sambil mengajak wartawan-wartawan televisi ketika itu. Nah, disitulah dia histeris berteriak. Nah, teriakannya cuma satu yang selalu dia teriakkan. Dia bilang, "But I wore the juice, but I wore the juice," gitu ya. Saya pakai jusnya gitu, saya pakai jusnya, maksudnya jus lemon itu. Kok ketangkep juga, kira-kira begitu. Nah, kemudian itu menarik 2 orang profesor, yaitu Dunning dan Kruger, David Dunning dan Justin Kruger ya. Itu untuk meneliti gitu, kok bisa dia begitu ya, kok bisa kesalahannya itu segitu fatalnya gitu. Kemudian penelitian itu menghasilkan satu ilmu yang masih sampai sekarang masih
terus dipakai, ya ini Dunning-Kruger effect namanya. Di mana ada kurva yang terkenal sekali itu, dan ada valley atau lembah of knowledge, lembah pengetahuan gitu ya. Jadi dari Dunning-Kruger effect ini kita didapati, dan ini betul sekali, saya setuju dengan itu, dan demikian pula Al-Qur'an menjelaskan. Jadi orang kalau nggak ngerti atau ngertinya cuma sedikit ya, kalau Bapak perhatikan di sini ada pergeseran sedikit saja. Ini yang ke vertikal itu confidence, atau kemudian yang horizontal itu adalah knowledge, ilmu. Jadi orang kalau taunya sedikit ya, pergerakan knowledge-nya itu cuma sedikit saja, maka PD-nya luar biasa, bisa sampai 100 gitu. Tapi kemudian setelah kurva ini berjalan, lebih dia tahu lagi di horizontal tadi, knowledge-nya nambah, maka rasa percaya dirinya akan turun. Kenapa? Karena dia di situ baru tahu, oh ternyata susah ya gitu, ternyata nggak segitu gampangnya. Semakin belajar lagi, semakin turun lagi. Tapi terus belajar, sudah turun, terus belajar, maka mulai naik ya, kurva rasa percaya dirinya. Mulai mulai mengerti dengan sesungguhnya. Sampai nanti ketika pengertiannya itu sangat tinggi, ya, sangat dalam, maka rasa percaya dirinya pun naik, tapi tidak melebihi orang yang tidak tahu tadi. Ini wisdom, kira-kira begitu ya, wisdom. Nah, disitulah kita mengenal istilah expert, ya, orang yang ahli, gitu ya. Orang yang ahli itu biasanya memang tidak akan segitu percaya dirinya juga gitu, tapi ketika dibiarkan berbicara atau memberikan ilmunya, maka di situ kita akan lihat bagaimana kedalaman ilmu yang dimiliki. Tapi rasa percaya dirinya nggak akan seperti orang yang tidak tahu atau tahunya cuma sedikit. Nah, oleh karenanya Dunning-Kruger effect ini kalau diterapkan dalam ilmu agama, nah kalau si MacArthur Wheeler tadi dalam ilmu yang biasa-biasa saja, kemudian dia simpulkan dengan salah, kemudian akhirnya action-nya adalah dia merampok bank. Nah, konsekuensinya merampok bank itu kan cuma paling 20 tahun gitu ya, penjara gitu ya. Kemudian bisa keluar lagi, di penjara pun bisa makan 3 kali sehari. Tapi kalau ilmu agama, kita keliru, salah, sementara kita merasa itu benar, sebagaimana MacArthur Wheeler tadi, taruhannya besar sekali, karena kita tidak bisa kembali lagi ke dunia ini. Setelah masuk kubur, wafat, meninggal, gitu, nggak bisa kembali lagi, sementara ilmu yang kita bawa, kesimpulannya ternyata salah, gitu ya. Ilmunya benar, disampaikannya benar, tapi kesimpulan kitanya yang keliru, yang salah, maka action-nya juga salah. Maka itu Allah mengingatkan dalam surah Al-Kahfi, kalimat Allah, auzubillahi minasyaitonirrajim, 103 dan 104. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala, ya. Maukah kalian kami beritahu orang-orang yang sangat rugi, akhsarin, paling rugi. Yaitu siapa? Allazina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, orang-orang yang keliru, dhalla sa'yuhum, sesat, salah dia sebetulnya itu ya, dalam kehidupan dunia ini. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, sementara mereka merasa atau mereka menghitung bahwa diri mereka itu sedang berbuat yang terbaik. Jadi kekeliruan itu amat fatal ya, karena ini bukan berkaitan dengan 10-20 tahun kehidupan kita di masa depan, tapi berkaitan dengan kehidupan kita selama-lamanya. Tidak bisa kembali lagi. Kalau salah, fatal sekali. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu, sudah kita pelajari di pertemuan lalu, muhtadun ya. Muhtadun itu dalam terminologi bahasa Arab artinya orang yang sifat huda, sifat petunjuk itu sifat di dalam bahasa Arab ya. Sifat petunjuk itu tertanam dalam dirinya, namanya muhtadun ya. Sebagaimana sifat-sifat lain kalau tertanam dalam diri seseorang, sama juga struktur bahasanya begitu. Misalkan sifat iman, orang yang tertanam sifat iman namanya mukminun. Ya, sifat Islam, orang yang tertanam sifat Islam namanya muslimun. Sifat nifak, orang yang tertanam sifat nifak namanya munafikun, sama ya. Adapun muhtadin, muslimin ya, atau mukminin, nah, itu artinya kumpulan orang-orang yang sudah tertanam sifat tertentu dalam dirinya. Muhtadun satu orang bisa, mufrad bisa, tapi kalau muhtadin berarti muhtadun yang banyak ya gitu ya. Jadi muhtadun itu artinya lebih menyorot atau sorotannya kepada sifatnya yang sudah tertanam dalam diri orang tersebut. Nah, rupanya di dalam Al-Quran muhtadun tersebut disebut 8 kali di dalam Al-Quran. 8 itu kalau kita teliti dengan benar ya semuanya, maka kita akan dapati 4
itu muhtadun palsu atau klaim saja, sebenarnya tidak petunjuk, tapi dia klaim itu petunjuk atau dia merasa itu petunjuk, sesat, sesat kesimpulannya sesat, ya. Dia menyimpulkan sendiri. Nah, itu yang palsu. Nah, sudah kita bahas ini di pertemuan lalu 4, ya. Ayatnya sudah kita sampaikan. Nah, hari ini kita akan membahas yang asli. Nah, Bapak Ibu, kenapa palsu duluan yang kita bahas yang pertemuan lalu? Karena kalau palsu ini sudah dikeluarkan, maka yang asli nanti bisa masuk. Tapi kalau aslinya kita bahas, kita buka, kita kupas, sementara yang palsunya masih tertanam, sulit masuknya. Seperti gelas cangkir ini, di samping saya ada cangkir nih, kopi. Ini ada tutupnya, ibu-ibu, bapak-bapak. Selama tutup ini nggak dibuka, ya nggak bisa diminum, nggak bisa keluar, nggak bisa masuk ininya dalam isinya itu. Harus dibuka dulu tutupnya, baru kemudian bisa kita memasukkan isinya, atau mungkin menikmati mengeluarkan isinya. Nah, setelah palsu tadi sudah, sekarang kita masuk ke yang asli. Oke, ibu bapak yang dirahmati Allah, yang asli ini unik, ya. Yang asli ini unik. Ada 4. Ya. Dari 4 ini, bapak ibu, 3, yaitu tiganya dari 4 ini, 3-nya yaitu 1, 2, 3. Ya, poin ke-1, poin ke-3, poin ke-4 yang ada di layar, ya. Ini nabi. Bercerita tentang nabi ini. Surat 6 ayat 82 Al-An'am itu nabi. Nabi Ibrahim. Coba kita buka ya, boleh kita buka ya. Mohon bantuannya ibu-ibu. Siapa nih yang jadi petugas? Mbak Oh, Vivi, Bu, silakan Bu Vin. Ya, surat Al-An'am ayat 82, Bu. Ayat 82. Baik, Ustaz. Ya, ini saya ingin menunjukkan unik nih yang asli ini. 3 nabi, itu yang bukan nabi. Ya, 1 yang bukan nabi. Justru di yang 1 inilah kita, ya, nanti ada ininya. Silakan, Bu. Monggo. Ya, baik. Surat Ya. Al-An'am ayat 82. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dan syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka Baik. mendapat petunjuk. Terima kasih, Bu. Itu Nabi Ibrahim yang maksud. Maka itu kalau kita lihat ayat berikutnya, ya, ayat 83-nya itu cerita tentang Nabi Ibrahim, bahkan dimulai dari 74 cerita bagaimana perjalanan Nabi Ibrahim. Mau dibacakan 83-nya, Bu. Silakan. Surat Al-An'am ayat 83. Dan itulah keterangan kami yang kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Kami tinggikan derajat siapa yang kami kehendaki. Sesungguhnya Tuhanmu maha bijaksana, maha mengetahui. Iya, jadi Nabi Ibrahim ya yang dimaksud di surat 682 muhtadun, tadi ada kata-kata muhtadun, alazina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, ya. Ibrahim itu ya. Nah, sekarang surat Az-Zukhruf surat 43 ayat 49, mohon dibacakan lagi, Bu. Ini Nabi Musa. Surat 43 ayat 49. Iya. Dan mereka berkata, wahai pesihir, berdoalah yang telah dijanjikannya kepadamu. Sesungguhnya kami, jika doamu dikabulkan, akan menjadi orang yang mendapat petunjuk. Iya, jadi ini adalah yang dimaksud Nabi Musa. Nabi Musa dipanggil oleh Bani Israel, oleh Firaun dan bala tentaranya sebagai penyihir. Jadi yang 43, 49, surat 43 ayat 49 adalah Nabi Musa. Sekarang kita ke surat Yasin, surat 36 ayat 21. Ini juga nabi tapi anonimus, ya. Tidak ada namanya nih. Nabi anonimus. Dia ini nabi yang ada di zaman setelah Nabi Musa, ya. Jadi nabi itu banyak sesungguhnya, cuma yang dijelaskan kepada kita ada 25 nabi dan rasul. Nah, salah satunya, 2 sebetulnya, di dalam surat Yasin ini tidak dijelaskan namanya. Monggo, Bu, silahkan. Surat 36 ayat 21 surat Yasin. Surat Yasin ayat 21. Ikutilah orang yang tidak meminta imbalan kepadamu, dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Di ayat dari sebelumnya, wajah amin aqsal madinati rajulun yas'a wala yakum tabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun.
ya, seorang dari kaum mereka dan mengatakan, ikutilah nabi itu. Nabi itu yang datang dua orang, yaitu nabi yang dimaksud inilah yang la yasluk ajron wa hum muhtadun. Oke. Jadi Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan nabi yang anonimus di zaman setelah Nabi Musa ya kepada Firaun. Nah, menarik sekali, satu di antara 4 ini itu bukan nabi. Tidak ada nabi di situ. Ayat 157. Nah, ini kita harus membaca ini dari 155. Pak, 57 ya, Bu? Ya, baik. Surat Al-Baqarah ayat 155. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ayat 156, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali. Ayat 157, mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, ini dia. Ini tidak ada nabi nih. Ini bukan nabi, ini bisa siapa saja karena kalimat awalnya 155 wala nabluwannakum. Pasti kami akan menguji kalian ya. Jadi ujian itu pasti, cuma yang lolos dari ujian, itulah orang yang muhtadun. Bapak Ibu. Ya, itulah orang yang muhtadun. Bahkan kalau Bapak Ibu perhatikan, ini saya turunkan satu penjelasannya. Bahkan kalau Bapak Ibu perhatikan, dari 8 kata-kata muhtadun, baik 4 yang palsu maupun 4 yang asli. Nanti kalau Bapak Ibu perhatikan, dari 8 itu, ya, hanya 1 yang menggunakan alif lam pada kalimat muhtadun, ya, al-muhtadun seperti ini. Ini bedanya luar biasa ya dalam terminologi bahasa Arab. Yang lain itu nggak pakai alif lam, cuma muhtadun saja. Muhtadun, gitu saja. Ya, bahkan tadi para nabi Nabi Musa, Nabi Ibrahim, nabi yang disebut dalam surah Yasin tidak memakai alif lam, muhtadun saja. Contoh Nabi Musa tadi ya, allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Tidak pakai alif lam. Demikian pula dalam surat Yasin tadi, wa ja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi tabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Tapi ketika menyebut 157 ada alif lamnya. Ya, kalau Bapak Ibu coba buka di mushafnya, kita harus melihat tulisan bahasa Arabnya. Ya, kalimatnya bukan wabasyiris sabirin allazina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika hum al-muhtadun. Nah, apa bedanya alif lam dan tidak alif lam? Jauh sekali bedanya. Jauh sekali. Ini alif lam namanya alif lam ma'rifah di dalam bahasa Arab. Ma'rifah. Ya, sebelum masuk ke dalam ininya, ke dalam penjelasannya ya, kita menikmati dulu nih keindahan bahasanya ya. Ini alif lam ma'rifah itu. Apa itu alif lam ma'rifah? Dari kata ma'rifah kita tahu artinya adalah satu alif lam yang ditempatkan pada satu kata kerja maupun kata sifat, ianya adalah menunjukkan verifikasi. Nah, verifikasi itu apa ya? Diakui. Jadi kalau sudah ada alif lam, sudah diakui. Maka itu misalkan dalam struktur bahasa begini, Masjid Al-Haram. Itu ya. Masjidil Haram, kan selalu begitu. Masjid Al-Haram. Kenapa alif lamnya ada di Al-Haram, bukan di Al-Masjid? Kalau Al-Masjid bisa juga, tapi Al-Haramnya tidak boleh hilang. Al-Masjidil Haram. Jadi tidak bisa Al-Masjid Haram, tidak bisa. Gitu ya. Alif lamnya harus ada di Al-Haram. Kalau mau ada alif lam di Al-Masjid boleh juga, tapi tidak boleh hilang dari Al-Haram. Kenapa? Karena itulah yang membedakan Masjidil Haram dengan masjid yang lain. Kalau disebut masjid atau al-masjid, bisa jadi Masjid Baitul Haq di Ketintang. Bisa jadi Masjid Al-Ma'mur di Depok Timur. Bisa jadi Masjid Al-Ukhuwah di Karawaci.
Bisa jadi masjid mana saja. Tapi begitu ada alif lam, itu maksudnya yang satu itu. Masjid Al-Haram. Itu ya satu itu. Maka itu kalau di bahasa Arab, Bapak Ibu, ya, orang tidak lagi menyebut Masjid Al-Haram, tinggal Al-Haramnya saja. Al-Haram, Al-Haram, Al-Haram. Artinya Masjidil Haram. Ya, Al-Haram. Nah, yang saya maksud dengan alif lam ini sama juga berlaku kepada sifat. Umpamanya ketika seseorang beriman. Kalau tidak ada alif lamnya dalam Al-Quran, berarti itu imannya belum diverifikasi tuh. Ya, belum diverifikasi. Dan itu nanti konsekuensinya kepada hukum fikih. Contoh, puasa. Ini ya kita ambil waktu sejenak untuk membedah keindahan lugawinya sebentar. Contoh puasa, Bapak Ibu. Quran surat kedua 183. 183. Kan kalimatnya tidak ada alif lam. Kalimatnya begini ya. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, diwajibkan kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Diwajibkan bagi kalian berpuasa sebagaimana orang terdahulu diwajibkan berpuasa seperti kalian. Amanunya nggak ada alif lam. Artinya apa? Siapapun yang mengaku beriman tanpa perlu diverifikasi, tanpa perlu diselidiki keimanannya benar atau tidak, maka dia terkena kewajiban berpuasa. Gitu. Konsekuensi fikihnya begitu. Tapi kalau ada alif lam, ya ayyuhal mu'minun kutiba alaikumusiyam, kalau begitu kalimatnya, itu nggak semua orang yang mengaku beriman akan berpuasa. Nggak wajib. Kenapa? Karena al-mu'minunnya sudah ditentukan. Contoh, kita ambil contoh ya untuk menunjukkan alif lam ini penting sekali. Agar kita menghargai bagaimana Allah itu memberi ranking bagi petunjuk itu bukan para nabi justru. Nah, ini ya. Kadang-kadang kita keliru mikir, ya itu kan nabi Ustadz. Kita kan orang biasa. Oh enggak. Allah tuh enggak gitu. Allah tuh lihat proses. Apa Ibu yang dirahmati Allah. Ya. Ini penting sekali. Falsafah yang sangat penting. Sekarang kita buka surat ke-8. Surat Al-Anfal ya. Ayat 2, 3, dan 4. Mohon dibacakan Bu. Ini alif lam ya Bapak Ibu ya. Alif lam. Dalam kalimat mu'minun. Dalam sifat iman ada alif lamnya. Nah, silakan. Maaf belum di unmute Bu ininya mic-nya. Surat Al-Anfal ayat 2 ya Ustaz ya? Bagus, ya 2 Bu, betul. Ya. Surat Al-Anfal ayat 2, sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetar hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, bertambah kuat imannya. Dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Ya, berikutnya Bu, satu lagi. Ayat 3, yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan yang menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Ya, 4-nya. Ayat 4, mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat tinggi di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki nikmat yang mulia. Iya, terima kasih Bu. Jadi pada ayat keempat Bapak Ibu perhatikan di situ, ulaika humul mu'minuna haqqo. Ya. Al-mu'minuna haqqo. Demikian pula pada ayat kedua, innamal mu'minun. Nah, itu ya. Ada alif lam. Berbeda dengan 183 tadi, ya ayyuhallazina amanu. Jadi ya ayyuhallazina amanu itu wahai orang yang mengaku beriman. Sebenarnya itu artinya. Kalau boleh diterjemahkan dari sisi lugawinya ya, dari sisi semantiknya, dari sisi bagaimana bahasa itu memberikan makna. Wahai orang yang mengaku beriman, silahkan Anda mengaku beriman nggak apa-apa, wajib puasa, silahkan. Tapi kalau yang surat ke-8 ini, innama al-mu'minun. Sesungguhnya orang yang beriman dengan alif lam ma'rifah tadi itu, cirinya nggak sederhana. Ya, innamal mu'minun allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana. Apabila disebutkan nama Allah bergetar hatinya, apabila dijelaskan ayat-ayat Allah bertambah keimanannya. Allazina yuqimunas shalah, mendirikan salat, kemudian wa mimma razaqnahum yunfiqun, berinfak dari apa yang Allah berikan. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan selalu bertawakal kepada Rabb-nya. Ulaika humul mu'minuna haqqo. Allah garanti di situ. Ya, Allah verifikasi keimanannya. Inilah orang beriman yang
sebenarnya. Nah, simbolnya alif lam. Ya, alif lam. Dalam sifat atau dalam kata kerja, kalau ada alif lam maka itu namanya ma'rifah. Nah, dari 8 saya ulangi lagi, menurut saya ini sangat luar biasa ya. Menurut saya ini penting sekali gitu. Jadi mas saya tuh ingin sekali kita menghargai ini, menghargai alif lam ini. Karena dari 8 muhtadun cuma 1 yang alif lam. Kan Bapak Ibu. Kan luar biasa ini, luar biasa. Polanya tuh luar biasa. Ya. Bahkan para nabi yang 3 itu nggak pakai alif lam, pakai alif lam itu. Ya, oke. Sekarang kita masuk ke yang 1 ini. Ulaika humul muhtadun. Ya, 157. Nah, sekarang kita tempo hari. Sekarang kita ke poin asli yang al-muhtadun dulu ya, orang yang sabar. Nah, ini ya ayatnya nih saya tampilkan lagi di layar. Tadi sudah dibacakan terjemahnya oleh Bu Vivi. Sekarang ulaika alaihim salawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika hum al-muhtadun ya, Bapak Ibu, ini al-muhtadun ya. Harga alif lam ini mahal sekali. Oke. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ayatnya dimulai, sekarang kita akan kupas satu persatu ya. Tadi sudah dibacakan terjemahnya. Sekarang kita lihat konteks bahasa Arabnya. Walanabluwannakum ya. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfusi wat thamarat. Jadi alif lam lam ini ya, lam ini Bapak Ibu. Ini namanya lam taukid ya. Taukid artinya sumpah dan sungguh. Nah, dan sungguh-sungguh. Nah, saya atau kami akan menguji kalian. Walanabluwannakum. Nablu diambil dari kata bala ya. Bala itu artinya sebetulnya ujian. Bala ya. Bala itu sebetulnya netral. Ujian itu netral. Cuma dalam bahasa Indonesia, bala itu udah terlanjur diartikan sebagai satu yang buruk konotasinya. Padahal bala itu netral. Cuma bala itu konsekuensinya kalau Anda berhasil lolos dari ujian ini, Anda dapat semua hadiah Allah, naik tingkat, dapat petunjuk, tapi kalau tidak berhasil, Anda remedial, ulang lagi. Itu bala konsekuensinya. Nah, kita semua akan diberi ujian, akan diberi bala, walanabluwannakum. Untuk contoh ya, untuk contoh kita buka Quran surat kedua ayat 124 untuk menguatkan kata-kata bala ini sedikit saja. Quran surat kedua 124. Monggo Bu, tolong dibacakan lagi Bu. Baik. Surat Al-Baqarah ayat 124. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Dia Ibrahim berkata, dan juga dari anak cucuku, Allah berfirman, benar, tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang yang zalim. Oke, saya ingin menunjukkan di situ kalimat bala dan bagaimana Nabi Ibrahim berhasil melewati bala itu, kemudian mendapatkan reward. Jadi bala itu ujian sebetulnya. Kalimatnya wa izibtala. Nah, izibtala itu wa iz dan ketika, ibtala diambil dari kata bala, wa izibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atamahun. Qala ini ja'iluka linnasi imama. Qala min zuriyati qala la yanalu ahdi zalimin. Kemudian beliau dapat hadiah, dapat reward dari Allah karena berhasil melalui ujian itu. Bala. Jadi bala itu bukan, kalau di bahasa Indonesia sudah terlanjur tolak bala misalkan gitu ya. Di kampung saya di Aceh itu tolak bala. Artinya kalau diartikan dalam terminologi Al-Quran, tolak ujian itu artinya. Kalau tolak ujian nggak naik kelas kita nanti ya. Di situ-situ aja, padahal hidup ini adalah untuk bala. Contoh Quran surat ke-67, surat Al-Mulk ya. Ayat ke-1 itu ya. Tabarakallazi biyadihil mulku wa ala kulli syai'in qadir. Oh, ayat keduanya. Tabarakallazi biyadihil mulku wa ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Nah, diambil dari kata bala. Dialah yang menciptakan hidup dan mati untuk kalian ini untuk menguji kalian, artinya untuk kalian merasakan ujian bala. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
Nah, jadi bala ini satu yang harus kita lewati, suka atau tidak suka, senang atau tidak senang. Dan konotasi buruk itu sebetulnya salah. Enggak juga. Buruk kalau nggak berhasil tentunya ya, remedial, ulang lagi gitu ya. Tapi kalau berhasil naik kelas ya, Bapak Ibu. Oke. Masuk sekarang kita walanabluwannakum, dan sungguh kami akan memberi ujian bagi kalian. Bisyai'in minal khauf, dengan rasa takut ya, walju, rasa lapar. Lapar ini bukan hanya fisik. Sekarang kita menyaksikan lapar psikologis lebih banyak daripada lapar fisik ya, Bapak Ibu. Mungkin kita nggak akan bahas panjang karena poin penting kita bukan di sini, tapi lapar psikologis itu kita saksikan lebih banyak sekarang. Bagaimana orang yang semakin kaya semakin takut kehilangan kekayaannya, semakin lapar padahal uangnya semakin banyak. Ya, semakin naik jabatan atau karirnya, semakin takut kehilangan, semakin lapar ya, lapar psikologis. Oke. Wa naqsim minal amwal, kita lanjut, dan kekurangan harta. Naqsim minal amwal, ya ini jelas. Wa naqsim minal amwal wal anfus, dan juga kekurangan jiwa, inferioritas. Ya, bagaimana kita dibombardir sekarang dalam masa kita bisa saksikan ini kehidupan kita dibombardir betul-betul oleh media, di mana media itu punya frame saja. Contoh, kalau perempuan terlahir hitam di era sekarang ini, wah, rasa percaya dirinya turun bebas, terjun bebas. Kenapa? Karena di iklan-iklan itu semua putih semua. Gitu ya. Putih semua di iklan-iklan itu. Iklan yang paling laku itu ada surveinya, iklan pemutih, Ibu-ibu. Ini saya baru kadang-kadang ngobrol sama anak perempuan saya. Ya, itu emang nggak ada apa perempuan di atas muka bumi ini yang terlahir nggak putih? Banyak tuh. Kenapa harus jadi putih semua? Sehingga orang yang terlahir nggak putih agak-agak sawo matang atau sawo mentah gitu ya, yang lebih itu sawo mentah. Atau yang hitam, apa salah? Ya enggak dong. Gitu. Nah, rasa percaya diri itu turun karena tadi itu wal anfus. Nah, yang kelima wattamarot. Samarat ini sebetulnya bukan buah secara letterlek, bukan buah secara literally. Kalau buah secara letterlek seperti semangka, apel gitu-gitu ya, maka yang akan diuji hanya tukang buah saja. Gitu. Tapi buah yang dimaksud di sini, tamarot itu adalah hasil, Bapak Ibu. Hasil. Kenapa demikian? Karena ini simbol. Kalau kita tanam pohon, tentu yang kita harapkan hasilnya atau buahnya. Nah, jadi dalam kehidupan ini akan ada orang-orang yang diuji dengan hasil. Maksudnya, ya banyak saya temukan orang itu, Bapak Ibu, Masya Allah ya, jamaah-jamaah ini. Sudah, mohon maaf ya, sudah sepuh, sudah pensiun, sudah tua, sudah ini, ya, anak yang selama ini diinvestasikan oleh dia, ya, kalau sekolah kemana dikasih, ada orang tuh ya, pokoknya sekolah anak mau keluar negeri, monggo, silahkan dari ESA kasih, keluarkan biaya, kasihkan ini, yang penting anaknya jangan sampai kesulitan, bla 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 bla. Begitu tua, anaknya sudah dewasa, pulang-pulang dari luar negeri, tahu-tahu mengaku mah atau pah atau pak atau bu, saya ini menyukai sesama jenis. Gas, geger semuanya, ya. Hilang hasilnya itu tadi, ya. Diinvestasikan, diberikan, diinikan, diitukan. Nah, itu hasil. Ujian berat itu Bapak Ibu. Ujian berat sekali itu. Sudah kita kasih semua, kita tanam semua, kita berikan, kita korbankan, hasilnya enggak ada. Nah, itu namanya tamarot. Lah, yang menarik begini, ya, setelah 5 tadi ini kalau dikupas semuanya berat-berat sekali ini. Dan itu memang jelas di dalam kehidupan kita. Setelah semua ujian itu, kok ada kalimat yang menurut saya sangat luar biasa kalimatnya. Nah, sebentar ini saya hapus dulu biar enggak biar bersih. Karena kita akan fokus di kalimat ini. Uniknya, bukan uniknya ya, hebatnya Bapak Ibu. Nah, ya. Ketika ujian tadi disebut 5 tadi itu, justru Allah pakai kata-kata berikutnya, wabasyiris sabirin. Ini luar biasa ini. Ini menghabiskan berlembar-lembar kitab tafsir untuk menjelaskan ini. Dan sampaikan kabar gembira. Loh, kok sampaikan kabar gembira toh?
dikasih ujian segitunya, saya termasuk yang samarot tadi itu, umpamanya ya, ada orang sudah ini, terus anak ini kisah nyata loh ini Bapak Ibu ya. Begitu sudah dewasa, sudah usia tua, kepingin menikmati anak cucu, tahu-tahu dapat berita begitu, dapat kabar begitu. Wah, kayak apa ini? Kata Allah, wabasyiris sabirin. Sampaikan kabar gembira kepada orang yang bisa melalui ini, yaitu orang yang sabar. Kabar gembira. Habis diberikan semuanya, tahu-tahu suruh kabar gembira. Ada orang lagi nih, Bapak Ibu, kasus lagi, contoh, cerita. Membangun bisnis dari muda. Wah, itu kalau dengar ceritanya luar biasa. Banting tulang, bukan hanya keringat, mungkin juga darah ya, itu segala macam. Wah, udah dikejar-kejar debt collector di ceritanya udah berat-berat luar biasa. Sudah usia sepuh ya, pikiran dia, harapan dia nanti bisnisnya ini bisa dilanjutkan oleh anaknya, bisa ini, tahu-tahu di usia sepuh bisnisnya tertipu orang. Selama ini dijaga sedemikian rupa, di usia sepuh tertipu orang. Habis semua-muanya, Bapak Ibu. Ada yang seperti itu. Lah, kata Allah, kasih kabar gembira kalau dia berhasil melewatinya. Loh, ini kan luar biasa ini ya. Ya. Kok kabar gembira? Gimana ceritanya? Ya, kok bisa kabar gembira itu? Nah, ini yang akan kita kupas, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kabar gembira dari mana? Nah, oke. Sekarang kita masuk nih penjelasannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nanti sebelum nanti dijelaskan ya muhtadunnya ya. Wah, udah jam 10 aja ya, 10 kurang. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, penjelasannya begini. Ketika kita mendapatkan ujian ya, sesuatu yang membuat stres ya, apapun itu bentuknya tadi, ada 5 tadi ya, masing-masing bisa dalam level yang berbeda-beda ya. Yang terjadi di dalam tubuh kita memiliki 2 sistem. Satu sistem namanya endokrin, itu sistem yang di drive atau dihasilkan oleh kelenjar-kelenjar yang ada di dalam tubuh kita. Ada 8, sebagian ahli mengatakan 9 kelenjar. Mulai dari atas sampai ke bawah, hipotalamus, pituitari, kemudian kelenjar getah bening, kemudian pankreas, termasuk kelenjar adrenal, terus ke bawah kelenjar gonad ya, itu kelenjar. Nah, satu sistem lagi namanya sistem saraf. Ada 2 juga sistem saraf itu, saraf tepi periferal yang itu di sekujur tubuh kita, kecuali yang tengah ya, sentral, yaitu dari otak sampai tulang belakang. Jadi otak sampai tulang belakang itu namanya saraf sentral, selebihnya adalah saraf tepi. Oke. Nah, ketika stres terjadi kepada kita, Bapak Ibu, dan stres itu sekarang ini ya, artinya adalah bala ya, Bapak Ibu ya, ujian ya, ujian. Nah, kalau bahasa tubuh kita namanya stres. Ini bahasa saja, jangan dulu kita ambil terminologi yang lain dulu. Ini berarti kalau dimaksud stres berarti bala ya, dalam konteks ini artinya bala atau ujian. Ketika ujian terjadi, maka dalam tubuh kita direspon oleh tubuh kita melalui yang pertama sekali namanya sympathetic nervous system. Nah, ini simpatetik, tidak ada hubungannya sama sekali dengan kata-kata simpati ya, nggak ada hubungannya sama sekali. Tapi ini memang sudah terminologi yang sudah disebutkan begitu ya, kira-kira begitu. Sympathetic nervous system atau sistem saraf simpatik. Nah, tapi sekali lagi tidak ada hubungannya dengan kata-kata simpati dalam bahasa Indonesia. Apa ini? Yaitu respon tubuh kita, respon sistem saraf kita, saraf tengah, saraf sentral, mulai dari otak sampai tulang belakang. Maka itu ada gambar tulang belakang di sini ya Bapak Ibu ya. Tulang belakang nih, di tulang belakang ya, yang sampai kepada cerebellum atau pangkal otak kita. Kemudian berhubungan langsung kepada otak kita. Nah, direspon oleh tubuh kita namanya sympathetic nervous system atau simpatik dalam bahasa Indonesia. Apa ciri-cirinya? Apa tanda-tandanya ya? Pupil mata membesar gitu ya. Kemudian saliva atau ludah berkurang ya, kering. Mulutnya kering. Kalau mulut kering itu berarti tanda-tanda sympathetic nervous system atau stres ya.
Kemudian nafas semakin cepat, durasinya atau rate variability-nya. Kemudian denyut jantung juga begitu, HRV, heart rate variability-nya berdetak semakin cepat, artinya memompa darah lebih banyak. Dan terstimulus gula darah kita dari stres ini, terstimulus gula darah kita. Berasal dari mana? Nanti kita jelaskan. Kemudian sekresi adrenalin. Adrenalin itu adalah satu hormon yang dihasilkan oleh kelenjar yang namanya adrenal yang ada di atas ginjal kita, kelenjar kecil nih. Itu mengalir dalam tubuh kita. Kemudian kerja pencernaan itu menjadi lambat. Ya. Kenapa lambat? Karena tadi ada hormon kortisol namanya, nanti kita buka hormon itu yang mengalir. Hormon itu memberhentikan semua sistem yang lain, termasuk sistem pencernaan yang paling dulu diberhentikan karena dianggap pencernaan itu bisa di nanti-nanti. Jadi kalau orang stres itu ciri pertamanya gampang, susah ke belakang. Ya, susah ke belakang. Itu berarti ada sesuatu yang terjadi, ya. Kemudian relaksasi kandung kemih, artinya untuk pembuahan itu tidak baik, ya. Kemudian aktivitas genital terhambat. Nah, ini ya, ini kelenjar gonad, kelenjar bawah kita, Ibu-ibu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika ujian terjadi, bala terjadi, sympathetic nervous system langsung merespon. Tapi Allah sudah sediakan hadiahnya. Kalau kita berhasil melaluinya dengan baik, Allah sediakan hadiah yang sudah ada juga di dalam tubuh kita, namanya parasympathetic nervous system. Nah, ini parasympathetic nervous system. Masalahnya, kalau kita melaluinya dengan baik, parasympathetic nervous system, nanti kita jelaskan apa saja, itu akan diterima dengan maksimal, sehingga nanti akan ada satu hormon namanya asetikolamin, ya, yang berfungsi untuk memperbaiki atau menambah kinerja otak dan lain sebagainya, itu akan kita dapat. Tapi kalau kita berhasilnya cuma sedikit dalam melalui ujian tersebut, maka fungsi parasimpatetiknya pun itu lambat bekerja, atau kecil atau sedikit, sehingga kita tidak berhasil mendapatkan hadiahnya tadi, yaitu hormon asetilkolin, Bapak Ibu ya, ini hormon ini. Nah, ini hormon yang hanya ada setelah sympathetic nervous system ya, bekerja, kemudian dibasuh, istilah saya, dengan parasympathetic nervous system. Bapak Ibu, ya. Saya mengistilahkan ini hadiahnya sabar. Dan hormon ini penting sekali, nanti kita buka pentingnya luar biasa. Jadi kembali dulu sebentar, ya. Parasimpatetik tadi, simpatetik dulu. Simpatetik tadi atau bala, ya, dalam hal ini bala, ini saya tuliskan aja dalam bahasa Arab, bala atau ujian, ya. Begitu terjadi kepada kita ujian, pasti terjadi dari 5 hal tadi dan derivat-derivatnya, keturunan-turunannya, ya. Nah, direspon tubuh kita oleh fungsi simpatetik, ya. Nah, jadi kesel, marah, capek kalau lagi itu asalnya dari sini. Kenapa? Tadi kerja jantung lebih cepat, kerja nafas lebih cepat, kemudian kortisol bertambah banyak, gula darah meninggi dan lain sebagainya, ya. Maka tubuh kita menjadi rentan terhadap penyakit. Nah, ini dia stress response system, ini bahasanya bahasanya kedokteran, bahasa fisiologis ya. Kalau bahasa kita bala ya Bapak Ibu ya, ujian. Ya, jangan dulu diartikan stres. Karena ternyata dari sini kita bisa memahami bahwa bala itu tidak harus selalu stres. Tidak harus selalu direspon dengan stres ya. Bala itu karena nanti ujungnya akan ada hadiah dari Allah buat kita. Nah, ketika terjadi satu stres masuk ke dalam persepsi kita, dalam pikiran kita, maka 3, nah ini dia yang membuat kuat ini ya, 3 kelenjar sekaligus bekerja, namanya HPA aksis. HPA itu ya, hanya itu hipotalamus, nih hipotalamus itu kelenjar yang amat kuat di dalam otak kita. Kemudian pituitari itu ada di bawahnya, nih kelenjar pituitari di bawah hipotalamus. Jadi satu kelenjar saja bekerja
itu sudah luar biasa ginjal kita. Bekerja tiga kelenjar ini dalam merespon stres tadi, bahasa fisiologi stres, bahasa kita bala ya, ujian. Tadi saya katakan, yaitu hormon kortisol. Lah, hormon kortisol ini begini Bapak Ibu, kita nih butuh hormon kortisol ini. Kalau enggak kita nggak bisa bangun tidur ini. Kalau enggak kita nggak bisa ini. Tapi dalam jumlah yang tertentu. Lah, ini dia. Makanya kita harus melewati stres, harus melewati ujian. Kalau misalnya orang ya udah nggak ada ujian deh Ustadz, saya nggak stres, nggak bisa karena kita butuh hormon kortisol. Tapi kalau kebablasan tidak segera bisa kita aktivasi respon parasimpatetik tadi, ya parasimpatetik tadi, yaitu dalam bahasa kita berarti sabar, ya bala sabar dalam bahasa kita ya. Nah, nanti saya jelaskan apa itu sabar yang dimaksud parasimpatetik. Kalau tidak segera disikapi dengan begitu, kortisolnya berlebihan. Kortisol yang berlebihan itu ini ya berulang kembali ke atas ke hipotalamus. Kalau tidak segera dibasuh dengan parasimpatetik, dia kembali ke hipotalamus ke pituitari lagi, diulang lagi ke adrenal, begitu lagi muter-muter bulat-bulat. Kortisol tambah banyak, kortisol tambah banyak, akhirnya imun sistem kita yang ditekan oleh kortisol ini. Tadi. Pertama, pencernaan dulu ditekan. Sudah pencernaan, respiratori ditekan. Kemudian pernapasan. Maka itu kena TBC segala macam ini itu, kemudian jantung. Nah, jantung karena bekerja lebih cepat, akhirnya panas, akhirnya terjadi penyumbatan dan lain sebagainya. Dan juga glukokortikoid. Nah, istilahnya itu ya, glukokortikoid. Glukokortikoid. Apa itu glukokortikoid tadi? Di sini sudah ada sebetulnya awal tadi. Yaitu stimulasi gula darah, glukokortikoid. Protein yang masuk diganti atau diubah menjadi gula oleh kortisol. Kenapa? Karena gula tadi dianggap tubuh kita membutuhkan aksi yang segera, istilahnya dalam dunia psikologi flight or fight response system. Flight or fight gitu ya. Flight or fight. Karena tubuh kita merasa ini harus fight atau harus flight itu meninggalkan, atau fight, atau bahkan satu lagi sekarang ada freeze ya dalam ilmu psikologi modern membutuhkan gula. Nah, akhirnya protein yang masuk dirubah jadi namanya glukokortikoid. Akhirnya gula darah kita tertumpuk, gula tadi tertumpuk di dalam darah kita karena stres respon. Tapi stres itu harus ada. Nah, ininya ya. Ininya uniknya tuh di sini nih. Stres itu harus ada karena parasimpatetik yang hanya ada hasil sabar ya. Sebetulnya hormon ini ada lagi loh. Ada satu cara lagi loh bisa dapat hormon ini Bapak Ibu. Dengan makanya orang kalau ngerokok itu rasa percaya dirinya, rasa pedenya gitu ya, karena kalau sudah yang kecanduan nikotin ya, itu luar biasa. Itu asetilkolin tuh maksudnya hormon yang keluar itu. Tapi kerusakannya tidak sebanding. Nah, kalau kita berhasil melalui ujian tadi, bala tadi, atau dalam bahasa fisiologis adalah stres tadi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, maka asetilkolin ini mengalir dengan dahsyat di dalam tubuh kita. Apa dia? Nah ini ya, saya bacakan sedikit ya di ini anunya. Ini saya ambil aja di berbagai, sudah banyak ini. Silakan Bapak Ibu kalau ketik asetilkolin di internet sudah keluar semua, ini sudah bukan ilmu yang ini sudah umum ya. Stress trigger activity in your sympathetic nervous system ini ya. Stres itu memicu ya aktivitas sympathetic nervous system, tadi sudah kita jelaskan di atas ya, which is chart for body function in danger situation, yaitu
dia adalah sistem yang bertugas ya dalam fungsi bahaya tubuh kita. Nah, namanya fight or flight response system. Ya, ini mengirimkan hormon yang namanya katekolamin. Ya, katekolamin ini nggak boleh banyak-banyak. Kalau banyak-banyak kelebihan nanti rusak semuanya. Dan juga to speed up your heart, untuk mempercepat detak jantung. Dan juga hormon satu lagi tadi kortisol ya. Kortisol itu sebetulnya terjadi karena adanya HPA axis ya, sebagai respon juga dari stres ini. Nah, but relaxation lets your body know it's okay to save energy. Tapi relaksasi setelah itu artinya badan kita tahu bahwa kita bisa menyimpan energi, katekolamin dan lain sebagainya. Itu kita simpan, tidak perlu digunakan. Itu namanya parasympathetic system. Your parasympathetic system takes over and releases a hormone. Nah, tadi parasympathetic tadi mengambil alih situasi yang bahaya tadi dari simpatetik tadi, mengambil alih dia, merelaksasikan, kemudian melepaskan hormon, releases a hormone called acetylcholine. Nah, ini dia. Ya, yang kerja pertamanya langsung melambatkan detak jantung kita. Ya, jadi menetralisir lagi katekolamin. Itu kerja pertamanya. Nah, rupanya asetilkolin ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mana? Belum saya. Bentar. Belum saya tampilkan. Sebentar ya, saya izin. Berarti ini belum speaker sudah. Sebentar. Asetilkolin ini penting sekali, harus dijelaskan. Sebentar ya Bapak Ibu. Jadi asetilkolin itu rupanya tidak sembarangan. Itu amat mahal sekali. Saya tampilkan dulu supaya kita jelas. Dan artinya itulah reward Allah kepada kita. Wabasyiris sabirin tadi ya, kalimat Allah ya. Luar biasa kalimat Al-Qur'an itu ya. Saya berdoa mudah-mudahan bisa menjelaskan betapa dahsyatnya pilihan diksi Allah dalam Al-Qur'an itu. Wabasyiris sabirin itu ya, kabar gembira itu luar biasa itu. Kabar gembira apa? Rupanya ini asetilkolin dalam bahasa dalam fisiologis kita ya, Bapak Ibu. Nah, ini saya izin share screen lagi kembali. Nah, ini dia. Ini tadi yang belum ditampilkan. Oke. Jadi hormon asetilkolin tadi, Bapak Ibu, itu luar biasa itu. Pentingnya itu, ya. Itu adalah hormon atau neurotransmitter. Jadi hormon itu adalah neurotransmitter juga ya, membawa transmisi dari neural system kita, neural sistem saraf dalam otak kita. First neurotransmitter to be identified and most common in human body. Jadi pertama kali seorang bayi lahir, yang membuat dia hidup, yang membuat dia berfungsi, itu adalah asetilkolin. Sehingga kita butuh hormon ini lagi dan lagi, kalau perlu yang banyak. Artinya, kita butuh banyak ujian. Masya Allah. Kita butuh banyak ujian. Tapi butuh banyak berhasil juga melewati ujian itu. Kalau ujian saja nanti akhirnya kortisol ya. Butuh banyak melalui ujian. Artinya butuh banyak ujian, toh. Aduh, ngeri-ngeri sedap juga nih ya jadinya ya membahas ini ya. Nah, fungsinya kita perhatikan sekarang asetilkolin ini Bapak Ibu ya. Luar biasa. Pertama, helps control muscle construction ya. Jadi konstruksi otot-otot kita. Oke. Yang kedua nih yang luar biasa. Asetilkolin adalah hormon yang memainkan peran amat penting dalam mendevelop memori kita di hipokampus, bagian otak hipokampus kita. Ini nggak sembarangan, karena ini adalah kemampuan. Orang mengatakan jenius itu sebenarnya bukan jenius, tapi kemampuan mentransfer memori jangka pendek ke memori jangka panjang. Itu jenius. Nah, itulah yang terjadi di hipokampus, bagian otak hipokampus kita. Dan peran pentingnya adalah hormon asetilkolin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, makanya kadang-kadang orang yang sudah kecanduan nikotin, tadi saya katakan ya, nikotin itu memberikan stimulus pada asetilkolin cuma 10%, tapi daya rusaknya 90% kepada yang lain ya, kepada bagian tubuh kita yang lain. Kalau sabar ujian, kemudian kita berhasil sabar, artinya kita tambah cerdas.
Itu Bapak Ibu. Tambah cerdas, tambah pinter, otaknya tambah cespleng, tambah jenius, tambah wisdom. Wah, itu. Karena hormon asetilkolin tadi itu, Bapak Ibu. Ya, hormon asetilkolin tadi itu. Ya. Jadi hipokampus itu berfungsi untuk mengkonvert short term memory kepada long term memory. Ya. Short term memory long term memory namanya basal ganglia nanti di yang motoriknya di basal ganglia. Tapi kemampuan pemahaman kita sebagai ada bagian otak namanya amigdala. Nah, amigdala ini penting lagi karena disitulah kalau kita tidak memasukkan long term memory yang bijaksana, yang wisdom, maka yang tersimpan di dia hanya yang tersimpan di amigdala tadi hanya reaksi emosional saja. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya. Nah, jadi intinya luar biasa ya. Mudah-mudahan kebayang ya betapa kalimat Allah, kembali kita ke sini, mana tadi? Wabasyiris sabirin, wabasyiris sabirin. Sampaikan kabar gembira ini kepada orang yang bisa sabar. Luar biasa. Dahsyat betul pilihan kalimat Al-Quran ini ya. Diksinya itu loh Bapak Ibu ya. Ini harusnya meningkatkan keimanan kita ini ya. Bahwa Al-Quran ini betul-betul bukan kalimat manusia ini ya. Al-Quran ini. Ya, wabasyiris sabirin. Luar biasa. Siapa yang orang sabar itu? Sekarang kita masuk ke fase berikutnya ya. Setelah tadi dijelaskan wabasyiris sabirin, sekarang kita masuk. Siapa mereka? Ya, bagaimana ciri mereka? Atau apa yang harus kita lakukan ketika kita mendapat secara praktisnya? Kalau tadi kan penjelasan secara fisiologis. Sekarang secara praktisnya apa? Satu kalimat saja. Luar biasa. Kalimatnya innalillah wa inna ilaihi rajiun. Wah, dahsyat sekali kalimat ini. Biasa ini kalimat ini. Makanya kita darurat juga nih di Indonesia ya, karena kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun ini sudah terlanjur dijahit di kain di kain ini Bu, di kain apa namanya? Di kain kurung batang itu loh. Di kain kurung batang itu mesti ada nih innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu. Seolah-olah itu kalimat untuk orang meninggal. Bukan, kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun kita ucapkan ketika ada yang wafat, kita innalillahi wa inna. Itu bukan buat si mayit, bukan, buat kita. Cuma kalau nggak dijelaskan kepada anak-anak kecil kita, saya dulu begitu, saya pikir, oh innalillahi wa inna, kalau ada yang meninggal, innalillah, masuk situ, awas lo, innalillah nanti lo, wa inna ilaihi rajiun lo, gitu, artinya meninggal lo, gitu. Padahal maksudnya bagi kita, awareness, consciousness, kesadaran untuk kita, harus mengulang, melatih kalimat ini bahwa kita ini milik Allah, kita akan kembali kepada Allah. Kita yang masih hidup, yang beliau sudah wafat nggak ngerti lagi. Didoakan justru Allah maghfirlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Kalau laki-laki, kalau perempuan Allah maghfirlahu warhamhu wa'afi wa'fu anha. Gitu ya. Itu ada miskonsepsi di situ, ada misleading di situ Bapak Ibu di kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun ini. Nah, padahal itu kalimat yang dimengerti betul oleh orang-orang yang sabar ini, para sympathetic nervous system ini, dan tahu betul kapan memakainya. Ya, jadi betul-betul skill yang luar biasa ini. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun ini. Ya, ini syaratnya keimanan adalah ujian tadi ya. Jadi semakin ujian, semakin iman, semakin dapat semakin dapat hadiahnya Bapak Ibu. Oke, nah kita langsung aja cepat nih. Ini jam berapa? 10:30 kurang ya. Oke, sekarang apa itu sabar? Tadi sudah kalimatnya innalillahi rajiun. Ini sebenarnya satu yang besar ini. Apa kita lanjutnya di bulan berikutnya ya, Bu? Apa masih ada waktu? Bu Ya. Husnul atau Bu Emi? Monggo Ustadz yang lebih tahu ini. Cukup nggak hari ini? Kalau panjang monggo dilanjut ke depan. Iya, ini banyak nih Bu, ya. Tuh, apa namanya? Wah, sayang Ustadz ya. Mungkin bisa dilanjut bulan depan ya. Iya, karena kalau dijelaskan mepet-mepet waktunya mungkin nggak dapat semua kita ya. sayang. Kenapa tidak lemah, tidak menyerah, tidak sedih, dan kapan itu terjadi, harusnya bagaimana simbolnya. Ini mendetail gitu. Jadi saya pikir
ya kita cukupkan sampai di sini saja ya. Baik, Artinya baik. ketika seseorang bersabar melalui ujian tadi, kenapa kok kata Allah al-muhtadun tadi pakai alif lam benar-benar sudah terverifikasi muhtadunnya, petunjuknya. Kenapa demikian? Karena di dalam fisiologis ya di dalam tubuh kita terjadi juga sistem ini, yaitu adanya atau mengalirnya hormon asetilkolin yang membuat bagian otak hipokampus kita bekerja dengan baik. Bagian hipokampus itu adalah bagian otak yang mengkonversi atau mengubah memori jangka pendek kepada memori jangka panjang. Orang belajar ini itu, belajar ini itu, tapi belum tentu bisa mengkonversi pelajaran yang dia punya ke memori jangka panjang. Makanya banyak kita ngaji kadang-kadang istilahnya jiping, ngaji kuping. Kalau pas lagi dengar pengajian, ngerti, tapi begitu 2-3 jam keluar dari pengajian lupa lagi umpamanya itu ya. Itu karena hormon asetilkolinnya kurang. Demikian juga mungkin kalau kita menghafal Quran apa lain sebagainya, lama masuknya tuh susah gitu ya. Itu karena konversi memori jangka pendek ke jangka panjang kita itu kurang, dan itu terjadi di hipokampus. Hipokampus membutuhkan asetilkolin. Asetilkolin hanya akan didapat secara maksimal setelah parasympathetic nervous system teraktivasi. Untuk bisa mengaktifkan parasympathetic nervous system, kita harus melalui dulu sympathetic nervous system, yaitu bala atau stres ya, ujian Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tinggal levelnya saja yang kemudian bisa kita perhatikan ya, bisa kita cocokkan ya, kira-kira demikian. Mudah-mudahan memberikan manfaat. Saya mungkin cukupkan sampai di sini, mungkin kita lanjutkan dengan tanya jawab, mungkin ada yang ingin memberikan tambahan juga. Saya kembalikan kepada Bu Husnul. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baiklah Bapak Ibu rahimakumullah. Dengan tadi telah disampaikan oleh Ustadz sangat lengkap dan detail sekali ya. Monggo pada teman-teman yang mau bertanya, ini udah ada satu raise hand ya. Langsung saja begitu Ustadz ya. Bu Erni ya. Monggo Bu Erni silakan langsung aja. Insyaallah. Terima kasih Bu Husnul. Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari pemaparan tadi panjenengan mengatakan bahwa seseorang ketika istilahnya begini ya Ustadz, setelah down baru naiknya itu langsung loncat gitu ya Ustadz. Mungkin seperti itu. Jadi harus dilewati dulu seperti itu. Ini ibrohnya apa ya Ustadz ya? Maksudnya begini, apakah Allah itu akan menaikkan derajat seseorang atau meningkatkan fungsi tubuhnya seseorang dengan semaksimal mungkin ketika sudah melalui ujian itu tadi, atau bagaimana Ustaz? Pemahaman saya apakah begitu? Iya. Itu aja Ibu. Iya Ustaz. Yes, baik. Saya jawab lah ya, Bu. Langsung saya jawab, Bu. Langsung dulu Ustaz. Ya, terima kasih Bu Erni yang bertanya. Jadi begini Bu, tadi ada kuncinya sebetulnya ya. Kuncinya itu kalimat innalillah wa inna ilaihi raji'un. Jadi kita tidak perlu berlama-lama juga sampai jatuh, sampai jatuh-jatuhnya tidak perlu. Nanti kecapean kita. Kalau kita segera bisa mengaktifasi parasympathetic nervous system kita. Nah, dalam bahasa Al-Qur'an, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu segera kita langsung bisa merasakan dampak luar biasa tadi. Dalam bahasa fisiologis, hormon asetilkolin itu. Dalam bahasa keimanan kita, itu tauhid. Dan memang itulah obatnya, nggak ada yang lain. Umpamanya tadi ada orang umpamanya ya Bu ya. Wah, itu kalau ada cerita tentang orang yang anaknya meninggal, itu anak bontot laki satu-satunya, sudah jadi dokter, akan mantu dalam berapa waktu lagi. Tahu-tahu jatuh pesawatnya, meninggal. Nah, ibunya nangis sampai bertahun-tahun sedih, akhirnya kanker darah. Nah, anaknya cerita, ini ibu ini sedih Ustadz, nggak bisa dibilangin pas cerita itu pun masih nangis juga, loh gimana ya, memang aku sedih gitu ya, masih gitu, kanker darah. Obatnya cuma satu, yaitu merelakan. Innalillah, ini bukan anak saya. Loh, kok bukan anak saya?
anak yang Allah titipi kepada saya. Ya toh? Innalillah kan milik Allah. Nah, kalau Allah mau ambil, ya. Allah ambil dengan tapi kok caranya meninggalnya tragis sekali Ustaz. Lah kalau milik Allah tuh. Allah mau ambil dengan cara apa ya suka-suka Allah. Maka itu innalillah tadi itu obat yang segera harus kita minum. Jangan tunggu lama-lama, Bapak Ibu, wabil khusus Bu Erni yang bertanya, supaya kita nggak terlalu capek, nggak terlalu jatuh, nggak terlalu down. Kalau dapat ujian, loh segera aja, cepetan. Nah, supaya kita bisa langsung segera keluar dan mendapatkan acetilcolin tadi itu atau rewardnya. Jadi tergantung kitanya Bu, cepat atau lambatnya kita bisa bereaksi akan hal itu. Demikian Bu. Oke. Jazakallah khairan Ustaz atas penjelasannya. Insyaallah. Terima kasih Bu. Sama-sama ini. Ini yang kedua mungkin Bu Evita dulu ya, Bapak-bapak ya. Monggo Bu Evita, silahkan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya singkat saja, Pak Ustadz. Saya tertarik dengan apa tadi yang disampaikan, yaitu bahwa ujian atau bala itu adalah cara paling agung untuk mendapatkan hidayah. Iya. Ini luar biasa sekali. Saya ingin menanyakan bentuk-bentuk hidayah yang seperti apa yang bisa langsung kita rasakan. Oh, iya. Misalnya kita udah melewati itu, kita kan pengen tahu hadiahnya seperti apa sih. Nah, kemudian bagaimana cara menjaga agar hormon acetilcolin ini bisa terus mengalir. Jadi kita bisa tetap menjaga kalau memang ini sudah kita rasakan, tetap apa namanya, berkesinambungan gitu, Ustaz. Terima kasih. Yes, terima kasih Bu Evita, langsung ya Bu Husnul. Jadi ya jadi yang pertama hidayah atau petunjuk apa ya, petunjuknya tadi ke jalan yang lurus tadi, yaitu tauhid. Ya, kalimatnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita tuh jadi susah dapat hidayah karena semua selama ini kita tuh menempelkan kata-kata saya pada semua hal yang terjadi dalam kehidupan kita, sehingga susah. Ini anak saya, nah, gitu ya. Padahal itu anak yang Allah titipkan kepada saya. Nah, itu kan beda tuh. Ya, kalau begitu. Ini bisnis saya, padahal ini bisnis yang Allah titipkan kepada saya, sehingga saya tidak boleh begini, tidak boleh curang, tidak boleh tidak boleh. Atau misalkan yang lagi heboh sekarang, wah itu ini karir saya, pangkat saya, jabatan saya, padahal itu pangkat karir yang Allah titipkan kepada saya untuk mengabdi, untuk nah itu hidayahnya bentuknya itu Bu. Bentuknya itu ada spasi antara kehidupan dan saya. Ya, kehidupan ini titipan Allah kepada saya. Ada lagi orang ya, mohon maaf Ibu Bapak Ibu ya, sudah sepuh ya, rasa takut akan meninggal itu tinggi sekali. Waduh, saat begini makin sakit makin takut, makin tambah penyakit lagi. Makin sakit lagi makin bulat-bulat di situ. Kenapa? Karena tidak ada jeda spasi antara hidup dan saya. Ini hidup yang Allah titipi pada saya, sehingga kalau Allah ambil ya mau juga punya Allah, bukan punya saya. Tapi kalau kita ini hidup saya, waduh saya sakit, waduh nanti sudah usia saya sudah segini, wah makin tambah nggak karuan, makin bulat-bulat di situ aja. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, khusus Bu Evita, hidayahnya adalah hidayah tauhid yang menjelaskan bahwa yang menunjukkan kita bahwa semua ini bukan punya kita. Kita cuma dititipi saja. Nah, itu penting untuk kita menjalani kehidupan supaya ringan. Nah, yang kedua, tadi pertanyaan Ibu, bagaimana supaya hormon acetilcolin ini terus berkesinambungan. Caranya sederhana, kita latihan terus. Tiap kali ada hal kecil apapun, kita berusaha sabar. Berusaha sabar tuh nanti ya kita bahas di bulan depan, apa itu sabar. Tapi intinya begini, bukan apa saya kasih bocorannya. Umpamanya, nah dulu saya dulu kalau mobil ditabrak, saya 2 kali Bu, 2 atau 3 kali ya, mobil tuh lagi ngantri, tahu-tahu disenggol sama stang motornya ojek, kaca spionnya, prak patah, lari itu kan prak patah gitu, wah
Dulu keselnya kayak apa itu? Karena itu kan nanti gantinya mahal, gantinya mahal, terus juga ya malas lah gitu ya. Keselnya kayak apa itu? Wah, rasa kesel itu sympathetic nervous system. Nah, itu peluang supaya kita bisa dapat acetylcholine tuh. Kalau kita berhasil langsung innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bukan sekedar kata-kata ya, tapi jangankan mobil, jangankan spion mobil. Mobilnya juga milik Allah. Kamunya Doni, kamunya sendiri juga milik Allah ini. Apalagi cuma spion lah, sudahlah. Itu langsung hormon acetylcholine itu mengalir, dan itulah cara kita latihan. Nah, makanya kalau ada kesenggol ojek lagi kaca spion kita, harusnya kita bahagia. Harus ikhlas ya. Wabashir sobirin, iya, bukan malah kita mangkal kesel, bukan malah kesel, karena itu artinya Allah memberikan peluang kepada kita untuk mendapatkan hormon acetylcholine tadi itu. Nah, demikian kira-kira Bu ya. Iya, terima kasih. Terima kasih. Baik, alhamdulillah. Untuk selanjutnya mungkin Pak Mukhlas Suseno ya. Monggo Pak Mukhlas. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Profesor. Yang pertama, apresiasi sangat tinggi Ustaz Doni. Saya pernah nulis artikel beberapa tahun yang lalu tentang parasimpatetik, tapi tidak sedalam ini, tidak sedalam ini. Insya Allah akan saya ketinggal. Mungkin 5-7 tahun yang lalu membahas tentang parasimpatetik dan simpatetik nerves. Masya Allah, ini tinggi sekali. Apresiasi tinggi. Alhamdulillah saya bisa ikut bergabung. Mudah-mudahan bulan depan bisa. Kita belajar, Pak Profesor. Pertanyaan tentang tadi amigdala yang reaktif, emosional tadi, yang karena sehingga sering dimunculkan dalam kosakata amarah. Saya tidak ingin menanyakan apakah sabar itu lawannya amarah gitu. Tapi seandainya sabar terus, kalau tidak sabar kan tiba-tiba reaksi emosional itu amarah. Nah, pertanyaan saya, bagaimana dengan gerak fisiologi untuk bisa meredam amarah, sebagaimana yang mudah-mudahan saya benar ini hadis Rasul, apabila kamu sedang marah dalam posisi berdiri maka duduklah, tidak duduk maka tidurlah. Bagaimana dengan fisiologi untuk sedikit mengendalikan amarah sehingga emosional amigdalanya terkendali? Mudah-mudahan apakah itu terkait dengan pola sistem yang tadi dijelaskan tentang kimiawi otak tadi? Itu tentang hadis Rasul tadi. Terima kasih. Terima kasih Pak Profesor Mukhlas Suseno. Jadi ya langsung saya jawab ya Bu Utul. Jadi betul sekali, ketika amigdala kita, jadi amigdala itu kan posisinya lebih dekat kepada jantung ya daripada prefrontal cortex kita atau bagian otak depan kita. Demikian pula lebih dekat daripada medial prefrontal cortex kita yang tengah itu. Jadi dia lebih dekat karena ada di bawah, hampir mendekati batang otak ya. Kenapa posisinya di situ? Artinya ketika tertrigger lebih cepat karena aliran darah lebih cepat terkena kepada amigdala. Kenapa di situ? Salah satu hikmahnya adalah karena amigdala itu sebetulnya awal fungsinya untuk menyelamatkan kita atau emergensi. Nah, jadi emergensi atas keadaan darurat sebetulnya. Cuma kata-kata darurat atau keadaan darurat itu kemudian dipersepsi oleh diri kita dengan lebih gampang, artinya lebih sembrono kita mempersepsinya ya. Misalkan orang buang muka sama kita, bahaya nih, amigdalanya tertrigger. Tadi seperti tukang ojek yang nabrak spion kita, wah bahaya nih, malas nih jadinya, harus sekian mahal nih, itu tertrigger. Padahal itu sebetulnya bukan hal yang emergensi bagi kehidupan kita. Lah, betul sekali, ketika amigdala teraktivasi atau tertrigger, maka dia langsung ya bisa memberikan memberikan berita tadi kepada kelenjar hipotalamus, pituitari dan adrenal. Langsung tadi, sehingga memproduksi kortisol karena dianggap tubuh kita ini butuh flight or fight response system. Nah, harus melawan, harus berpikir lebih keras, atau harus menghindari dan lain sebagainya. Nah, itu bahasa tubuh. Tubuh ini nggak tahu kalau sebetulnya itu tidak darurat, tapi karena kita persepsikan darurat, maka dia mengakui bahwa itu darurat. Nah, betul sekali Pak. Hadis Rasulullah yang mengatakan ketika kita marah itu posisi kita harus berubah.
tentu saja artinya adalah memberhentikan atau memperlambat aliran hormon kortisol tadi kepada seluruh tubuh kita, karena dia kan neurotransmitter mengalir dalam darah kita. Kalau kita berhentikan sejenak boleh jadi, atau dengan harapan ya denyut amigdala tadi berhenti, memberhentikan HPA aksis tadi, sehingga prefrontal cortex kita bisa mengambil alih. Ya, akhirnya parasimpatetik nervous system kita mungkin bisa bekerja lagi karena sudah diperintah oleh prefrontal cortex yang memiliki pemahaman atau logika yang benar gitu. Jadi memang luar biasa itu hadis Rasulullah itu jelas sekali. Dengan berhenti kalau kita lagi berdiri maka duduk saja atau berwudu. Salah satunya lagi wudu, kita tahu bahwa di ujung-ujung tubuh kita ini itu ada peripheral nervous system kita, sistem saraf tepi kita di ujung tangan, di ujung kaki, di wajah gitu. Dengan didinginkan, dengan dihaluskan, itu menstimulus hipotalamus kita. Hipotalamus itu adalah termostat dalam tubuh kita, dan hipotalamus itulah yang merupakan jenderal dari HPA aksis tadi. Hipotalamus, pituitari, dan adrenal. Begitu kita dinginkan, termostat hipotalamus bekerja, maka dia bisa teralihkan sejenak. Jadi tepat sekali itu solusi Rasulullah, yaitu ganti posisi dari berdiri mungkin duduk, dari duduk atau mungkin berdiri, atau kita berwudu. Ya. Demikian kira-kira Pak Mukas. Terima kasih, Tat. Alhamdulillah. Ya, baik. Selanjutnya ini Bu Evi ya. Monggo silakan Bu Evi. Bu Evi. Baik, Ya, ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya, Ustadz. Saya ingin bertanya, apakah yang saya sikapi saat ini itu baik atau kurang gitu? Karena dengan berjalannya waktu, dengan bertambahnya umur, akhirnya saya menyikapi suatu ujian itu adalah menjadi hadiah, menjadi nggak saya sikapi dengan ujian gitu, Ustadz. Apakah itu bisa karena lebih enak menerimanya sebenarnya seperti itu gitu, Ustadz. Kalau ujian itu kan saya akan berpikir keras untuk lulus. Nah, dengan saya menyikapinya ya udahlah, ini bagian hadiah dari Allah, karena selama ini umur yang diberi itu sungguh banyak ujiannya, tapi saya selalu mengeluh gitu. Ternyata dengan banyak dengar kajian dari Ustadz, dari kajian-kajian yang lain, akhirnya saya menyikapinya seperti itu. Bolehkah itu, Ustadz? Iya. Baik, itu aja Bu Evi? Iya. Ya, baik. Terima kasih Bu Evi. Ya, langsung saya jawab ya, Bu Ustul. Jadi betul sekali. Kalau Ibu atau kita bisa mempersepsikan ujian tadi itu sebagai gift, sebagai pemberian, wah itu hebat sekali, Mak. Enak sekali sudah. Jadi sudah kita bisa sejalan tadi dengan sabar tadi, karena memang itu adalah gift, pemberian. Karena sejak awal kan semuanya juga Allah yang kasih kan sama kita kan. Hidup ini juga Allah yang kasih. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup ini ya sudah, itu bagian juga dari pemberian. Kalau belum bisa kita lalui sekarang, mungkin nanti. Kalau belum bisa kita jelaskan sekarang, ya mungkin nanti. Gitu. Tapi kita sudah tenang dulu, kita sudah santai dulu, kita sudah bisa menerima dulu. Jadi betul sekali kalau Ibu bisa, dan kita semua mudah-mudahan juga demikian, bisa mempersepsikan itu sebagai pemberian, itu sangat baik sekali. Ya. Oh, iya, seperti kejadian kemarin tuh, pas ini sebelum ke Ayon, itu tuh mobil saya keserempet sama anak muda. Itu sebenarnya ada kesempatan saya untuk memvideokan, untuk memfoto gitu, atau minta STNK-nya atau segala macam. Tapi kok pas saya disuruh minggir, karena kan jadi lalu lintasnya macet gitu. Saya disuruh minggir, si anak itu kabur gitu loh.
saya berhenti, saya cari udah nggak ada gitu. Awalnya memang rasanya, ih tadi kenapa nggak saya lakukan ya itu, padahal ada kesempatan. Tapi terus saya berpikir lagi, oh ternyata mungkin Allah mentakdirkan orang itu memang diizinkan pergi gitu. Tadinya rasa kurang enak tuh ada gitu ya, pengen apa namanya, pengen memaki-maki lah gitu. Tapi ingat lagi gitu, oh iya kita doain aja deh gitu. Semoga itu gimana ya? Sebenarnya kayaknya gini, saya merasa bahwa ya Allah itu tadi kan bisa tuh karena keserempetnya itu jadi berhenti dan saya bisa turun untuk minta STNK-nya atau SIM-nya gitu. Tapi kenapa ya? Kok ternyata nggak bisa dilakukan gitu. Sampai orangnya kabur. Iya, yang lagi belajar ya, Ustadz ya, apa untuk menyikapinya dengan bijak lah gitu. Memang agak susah karena di hati sampai sekarang tuh masih ada rasa, ih kenapa ya nggak gue lakukan gitu. Tapi nanti dikasih kesadaran lagi seperti itu, Tad. Gimana tuh, Tad? Iya, jadi memang wajar kalau kita awal ya kita belajar ya, itu wajar sekali melepaskan gitu segala ininya. Artinya gini, yang di dalam hati ini jangan sampai misalkan gini, umpamanya ya kalau kejadiannya adalah orangnya berhenti kemudian ini, apakah boleh kita minta ganti rugi? Ya boleh saja, tidak ada masalah. Tapi di hati kita sudah selesai. Gitu. Jadi tidak perlu marah, tidak perlu ini. Kalaupun tidak dapat juga, akhirnya kita juga biasa-biasa juga. Gitu. Jangan kalah 2 kali, istilah saya ya. Kalah 2 kali itu sudahlah kita kena serempet, tapi kita kesel juga sehingga kita badannya jadi rusak gitu ya. Pikirannya jadi capek, sementara nggak dapat juga gitu ya kan. Tapi boleh saja kita kalau terjadi yang seperti itu kita minta ganti rugi dan lain sebagainya, boleh saja. Tapi di dalam hati kita sudah selesai gitu. Nah, itu yang penting. Jadi saya pikir insya Allah mudah-mudahan jadinya baik buat Bu Evi. Ya, amin. Makasih, Tad. Makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada Bapak yang bertanya, ada raise hand ya. Pak Samsul Hidayat, betul kah? Tadi ada raise hand ya dari Pak Samsul ya. Pak Samsul? Silakan bertanya, Pak. Tadi raise hand tadi. Monggo yang lain. Ada yang mau bertanya, silakan. Mungkin saya, Ustadz. Oh, silakan Bu Fi. Ya, Ustadz. Bisa nggak Ustadz ya, misalkan kita kalau ada kena ujian gitu ya, kita langsung istighfar aja gitu karena banyak istighfar. Kemudian ujian itu misalkan kita alihkan ke sama nggak ya dengan bukan mengacuhkan ya, maksudnya supaya melegakan hati mungkin ya, mengacuhkannya itu bisa, oh udah pasti nanti ada hikmahnya kok gitu kan. Ujian itu pasti ada hikmahnya bagi kita, walaupun kita tidak tahu hikmahnya apa sekarang, kita belum terlihat. Tapi nanti suatu saat Allah memberikan tahu, oh ternyata ini loh hikmah yang diberikan setelah berjalannya waktu itu. Itu boleh nggak ya Ustaz kita seperti itu? Oke. Jadi saya langsung jawab ya Bu Ya, jadi monggo, ya terima kasih. Jadi boleh saja, saya jawab yang kedua dulu. Boleh saja kita pakai cara nanti juga ada hikmahnya atau indah pada waktunya. Boleh. Tapi ini agak danger nih, agak bahaya nih Bu. Karena alam bawah sadar kita atau subconscious mind kita itu kan memiliki kecerdasan juga dia. Dulu saya pakai begitu juga. Nanti juga akan ada ini. Nanti akan ada. Lama-lama dia berontak sendiri tuh. Berikutnya, kapan ada ininya gitu, kapan ada mana, gimana gitu ya. Jadi artinya kalau kita sudah belajar sekarang, jangan lagi pakai itu karena itu sementara saja. Indah pada waktunya apa itu pada gilirannya nanti nggak bisa lagi diterima oleh kita gitu ya, oleh alam bawah sadar kita gitu. Termasuk kalau misalkan kita bilang sama orang, misalkan ada orang teman kita kena musibah yang berat gitu umpamanya ya. Saya pernah pokoknya saya pernah dapat cerita kayak gitu. Kalau nggak salah anaknya meninggal pokoknya berat lah. Temennya bilang udah nanti akan
akan ada hikmahnya kok, indah pada waktunya. Akhirnya temennya marah. Ya kamu bisa bilang gitu, kamu nggak ngerasa gitu ya kan? Saya yang ngerasa gitu. Jadi itu memang bisa, tapi limited sekali, Bu. Limited sekali. Yang baik adalah kembali ke dasarnya, yaitu innalillahi wa inna ilaihi. Ini milik Allah semuanya kok. Yang dikasihkan kepada saya itu ya semua milik Allah kok gitu. Kalau Allah ambil dengan caranya Allah, itu hak Allah. Apakah ada hikmahnya atau enggak? Ya monggo juga, terserah Allah. Apakah saya bisa ngerti hikmah itu atau enggak? Itu juga terserah Allah. Yang penting saya lepaskan aja. Wah, gitu. Jadi itu lebih permanen dan lebih kuat insya Allah. Nah, yang kedua, yang pertama tadi pertanyaan Ibu, bagaimana dengan istighfar? Istighfar betul sekali. Istighfar itu bagus sekali. Kalau kita istighfar itu kan banyak sekali hikmahnya ya, apa namanya, fadilahnya kalau kita mengucapkan istighfar itu. Astagfirullahaladzim, kita langsung berarti ingat Allah kita, atau ingat dosa kita, atau ingat kesalahan kita, bagus sekali. Nah, tapi jangan lupa isi dari innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu sekali lagi penting untuk kita untuk kita masukkan ke dalam diri kita ketika kita menghadapi atau sedang berada dalam kondisi yang musibah tadi itu. Punya Allah, udah pokoknya punya Allah, bukan punya saya gitu. Jadi istighfarnya boleh, tapi kemudian ditambah lagi dengan tadi itu, dengan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ustaz, kan Ustaz tadi nanti kan mungkin bulan depan akan bahas masa sabar Iya. ya Ustaz. Mungkin ada sedikit bocoran. Jadi kalau misalnya kita mendapatkan ujian, sesabar apa gitu, terus harus sabar itu yang saat apa sih, gimana Ustaz itu ya? Iya, Mungkin. betul sekali Bu. Jadi memang termasuk nih menunggu sampai bulan depan juga sabar juga tuh. Tapi intinya gini, ya bocoran sedikit ya. Bocoran sedikit, sabar itu adalah ya kita tidak berubah. Nah, itu dia. Salah satunya tidak berubah, sabar itu. Nah, ini saya tampilkan ya untuk bocoran saja, tapi insya Allah nanti bulan depan lebih detailnya kita masuk. Nih, sabar itu ya, Al-Qur'an menjelaskan sabar itu. Nah, ini. Oke ya. Sabar itu. Nah, jadi sabar itu di poin pertama, poin kedua itu tidak melemah, tidak menyerah, artinya tidak berubah. Itu sabar. Kalau sabar, wah udah pokoknya saya sabar aja lah sama orang itu. Tapi kalau saya ketemu dia saya nggak mau, itu bukan sabar namanya. Ya, tidak berubah, tidak lemah, itu sabar. Salah satu poin yang amat pentingnya. Nah, nanti kita bahas lebih dalam ya. Ini gimana tidak lemah, itu berasal dari niat kita di awal. Makanya sabar itu mengubah semuanya. Jadi sabar itu ya udah sabar, terima, bukan terima saja sabar itu, tidak berhenti sampai situ saja. Tapi ada kualitas lebih di dalamnya. Ya, total ada 5 kualitasnya, dan berujung nanti pada yang ke-6, yaitu innalillahi wa inna ilaihi raji'un tadi. Demikian kira-kira Bu. Jazakallahu Ustaz. Monggo yang lain masih ada yang bertanya, monggo Bapak dan Ibu. Saya Ustaz. Silakan. Ini begini Ustaz, saya ingin berbagi Ustaz. Iya. Beberapa bulan yang lalu itu Surabaya itu ada hujan es itu Ustaz. Iya. Setelah kejadian itu ada, saya punya teman itu kena serangan jantung ya Ustaz. Setelah berapa waktu itu kita besuk ya Ustaz ya, menengok gitu, kita tanya, kamu kenapa kok bisa kena serangan? Iya itu kan rumahku itu kan ini apa namanya, kena hujan es. apa itu namanya, asbes. Akhirnya itu asbesnya itu sudah agak rusak gitu. Jadi pada saat kena itu tuh langsung itu aku, aduh gimana, aku nggak punya uang. Nanti kalau ini kena, ini ambruk, terus gimana? Aku dapat uang dari mana? Jadi dia itu sebelum terjadi memang hujan es Ustaz, tapi dia itu sudah pikirannya itu sudah tidak. Akhirnya itu dia kena sakit gitu. Akhirnya kena jantungnya itu akhirnya dia diopname gitu. Jadi sebabnya itu gitu. Terus kita itu teman-temannya, ya Allah itu kan masih belum terjadi. Kenapa kamu mikirnya tuh sampai sejauh itu? Ini tuh semua itu kan milik Allah. Kalau kita itu sudah diberi hidup, nanti
pasti diberi jalannya gitu. Heeh. Ya kamu ngomongnya enak gitu, tapi aku ketakutan. Jadi kita itu bagaimana gitu Ustaz ya, jadi meyakinkan dia, jadi jangan pikirannya tuh jangan yang terlalu jauh gitu. Jadi dia tuh langsung apa seperti itu, jadi deg itu yang mengakibatkan ya itu tadi dia akhirnya sakit sampai diopname gitu Ustaz. Iya. Apa namanya, saran kita tuh pada waktu itu seperti itu, jangan memikirkan hal-hal yang belum terjadi dan sudah serahkan aja semua itu sama Allah. Tapi dia jawabnya gitu, ya kamu enak ngomongnya. Nah, bagaimana kira-kira Ustaz kita memotivasi dia gitu Ustaz? Kira-kira Iya, terima kasih Bu Susi, terima kasih. Saya jawab ya, Bu Ustul. Jadi iya, jadi memang begitulah tadi yang sesuai juga Bu Vivi tadi tanyakan. Jadi kadang-kadang kita nggak bisa memberikan apa view kita kepada orang lain karena orang lain akan bilang ya kamu enak nggak ngerasain, saya ngerasain gitu. Nah, memang untuk orang yang seperti itu atau kalau dibalik posisinya kita yang kayak gitu ya, satu-satunya cara itu adalah kita mengubah dulu. Kan ini sudah lama sistemnya bekerja itu kok mikirnya terlalu jauh, itu sudah lama tuh mikir terlalu jauhnya. Cuma kali itu betul-betul sudah tidak tahan lagi tubuhnya, jantungnya udah nggak tahan lagi tadi sympathetic nervous system bekerja, jantungnya karena mungkin sudah bertambah usia, jantungnya sudah nggak tokcer lagi ya, akhirnya melemah gitu ya. Tapi itu dari dulu sudah. Nah, maka harus pelan-pelan untuk mengubah cara pikir yang sudah dari dulu itu, persepsinya itu harus pelan-pelan. Nah, makanya kadang-kadang kita memang nggak bisa langsung on the spot itu kita langsung kamu harusnya gini loh, nggak bisa karena ini sudah kerja lama ini respon sistemnya itu sudah kerja lama. Bagaimana caranya? Ya pelan-pelan, ngikut ngaji gini. Terus ya mesti lagi sedikit demi sedikit. Ada memang Bu, orang yang bisa begitu tuh ada ya. Langsung diingetin tuh, kamu makanya terus oh iya ya gitu. Ada, tapi sedikit sekali. Nah, kebanyakan orang tuh ya susah kalau diingetin secara langsung itu karena ininya sudah berakar, sudah bekerja. Jadi kalau dalam bahasa biologisnya neuronnya itu sudah terbentuk saraf otak yang langsung kepikiran itu. Nah, untuk bisa menghilangkan saraf yang sudah terbentuk itu harus diganti dengan yang lain. Nah, harus diganti itu menumbuhkan lagi saraf. Bisa apa tidak? Ya bisa. Nah, otak itu kan plasticity istilahnya itu ya, bisa berubah. Nah, jadi memang pelan-pelan dan tidak bisa saat itu juga. Jadi kalau berikutnya mungkin kalau ada temennya Bu Susi yang kayak gitu lagi udah biarin aja. Cuma kalau datangnya ketawa-ketawa aja, ngobrol masa lalu aja gitu, biar seneng-seneng aja. Nah, nanti baru setelah seneng ajak ngaji atau ikut apa gitu pelan-pelan. Biasanya memang susah kalau langsung on the spot, biasanya susah. Demikian kira-kira Bu Susi. Mohon maaf Ustaz. Nah, kalau misalkan tadi Ustaz bilang kan didiamkan saja apabila kita tahu kan karakter orang itu seperti itu. Nah, apabila misalkan kita ada misal ada yang meninggal gitu ya ke istrinya, terus apa yang baik atau ada kena musibah, apa yang baik kita sampaikan ke beliau? Karena kita pun misalkan tidak tahu kan misalkan karakter orang tersebut misalkan gitu. Jadi kalimat apa yang baik yang harus disampaikan untuk orang yang kena musibah itu? Ya, yang terbaik sih menghibur dulu aja. Artinya kita menghibur dalam artian ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ini milik Allah, semua akan kembali kepada Allah. Itu kalimat itu kan menghibur kan. Jadi artinya umpamanya tadi ya ini kan milik Allah. Seperti Ibu tadi sebetulnya sudah benar, ini milik Allah dan semua akan kembali kepada Allah gitu. Cuma sudah sampai di situ aja mungkin kalau di dalam penjelasan nanti mungkin dia kayak apa sih, dia merasa mungkin dia merasa kayak digurui atau apa gitu ya. Jadi innalillahi wa inna ilaihi raji'un saya pikir sudah cukup. Ini semua milik Allah, nanti juga akan kembali kepada Allah. Jadi tadi yang Ibu cocokkan tuh udah benar sebenarnya. Sudah cocok tuh sebenarnya. Cuma temannya Ibu tidak bisa menerima karena memang dia belum terbiasa saja dengan pola pikir yang baru gitu. Jadi setelah kita bilang begitu, kok jawabannya gitu, ya udah biarin aja dulu gitu, kira-kira begitu. Di innalillahi wa inna ilaihi raji'un ini sudah benar. Segalanya milik Allah dan akan kembali kepada Allah, nanti
Allah yang akan ngurusi karena bukan kita kan, tapi miliknya Allah gitu. Demikian Bu. Ustaz. Iya. Iya. Masih ada lagi yang bertanya, Bapak Ibu? Jam 11 kurang 7 menit. Monggo kalau ada yang mau bertanya. Ikut nimbrung nanya boleh Ibu? Monggo Bapak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Is. Pak Iskandar, nggih, monggo. Jadi memang kalau kita menyimak tadi Ustaz ya, sabar ini memang kan kunci daripada perjalanan yang selain dijelaskan tadi Ustaz ya, yang antisipasi dengan innalillahi wa inna ilaihi raji'un kalau nggak salah Ustaz ya. Memang tidak mudah rasanya untuk melaksanakan itu ya, mungkin tidak biasa. Nah, bagaimana kisi-kisi Ustadz? Ini kan kita bermula kan membangun dari keluarga sebetulnya. Kalau di rumah terbiasa hal seperti itu, hal yang sama juga akan mudah di tempat-tempat lain. Nah, jadi karena kita sudah terlanjur dengan kebiasaan yang kadang tanpa kita sadari, kali kita naik dengan sesuatu yang tidak berkenan atau apa barangkali ya, atau kita dihadapin pada sebuah persoalan karena mungkin juga masa kecil kita dulu mungkin dia juga kurang banyak persoalan-persoalan itu kita hadapi, sehingga begitu kita merasa kaget dan tidak nyaman. Tapi bagi mereka, saya lihat di kampung-kampung yang sudah biasa mungkin tidak makan 2 hari itu biasa-biasa aja, tapi kadang sehari nggak makan 3 kali udah mengeluh, saya macam-macam. Ini hal yang sederhana ya. Nah, bagaimana Ustadz kita ini membiasakan diri tadi sehingga mengendalikan asa kita kalau kita temui sesuatu yang kurang berkenan di hati kita, yang tidak cocok. Jadi yang kita ingat pertama innalillahi itu secara komprehensif. Itu bagaimana bagusnya untuk ini. Yang kedua, kalau kita sudah memahami atau mengerti hal ini, bagaimana juga kita bisa melatih anak-anak kita, ya, karena mereka sudah terlanjur dengan mungkin kebiasaan hidup selama ini yang terpaparlah dengan sifat marah yang juga tidak kalah serunya dengan sifat senang dan sifat yang lain ya. Nah, bagaimana mengendalikan ini? Apakah dengan doa-doa, apakah dengan sebuah kebiasaan, latihan, kan perlu latihan ini. Karena ngomongnya gampang, saudara ini saya bilang gampang, ini tapi tidak mudah. Karena 3 hal yang sering saya jelaskan, pertama memberi, kedua memaafkan, ketiga tidak timbul amarah, menahan amarah. Kalau nggak salah ada di wasar yang ilama firatim gitu kan. Ayat 133 sampai 135. Nah, kira-kira Ustaz gimana nih supaya kita bisa mengendalikan yang sesungguhnya Bashir sabirin tadi Ustaz. Iya. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Pak Iskandar, terima kasih. Ya, langsung saya jawab ya, Bu Husnul. Jadi ya memang tidak mudah betul Bu, Pak Is dan Bapak Ibu. Kenapa tidak mudah? Jawabannya sederhana, karena yang selama ini sudah terbentuk gitu di neuron otak kita. Ini juga yang tadi saya jawabkan kepada Bu Susi. Tidak mudah karena kita harus menumbuhkan kebiasaan baru, harus menumbuhkan istilahnya neuron baru. Kalau istilah fisiologisnya ya, neuron baru. Nah, untuk menumbuhkan neuron baru itu, maka harus dilakukan tahap demi tahap. Artinya hari demi hari, setiap saat gitu. Maksudnya setiap durasi ya, ada sehari sekali atau 2 hari sekali harus dilakukan latihan yang terus-menerus. Nah, termasuk tadi adalah istilahnya tuh trauma masa kecil ya, atau adverse childhood experiences itu sangat berpengaruh sekali, Bahkan para dokter di Amerika itu sekarang mengatakan bahwa adverse childhood experiences atau ACE itu adalah penyebab kematian pertama di Amerika dan di seluruh dunia, bukan lagi jantung dan lain sebagainya. Kenapa? Karena semua penyakit yang lain itu akan ditarik ujungnya berasal dari adverse childhood experiences atau trauma masa kecil. Jadi pada gilirannya kita memang harus mempelajari skill ini.
Nah, skill untuk mengubah atau menumbuhkan nuratif baru, nuron-nuron baru, saraf nuron baru yang sesuai dengan Al-Quran. Nah, itulah kenapa mudah-mudahan nanti dalam beberapa waktu yang akan datang, mudah-mudahan sebelum Januari, saya sedang menyusun buku yang saya sering sampaikan, mohon doanya pada jamaah semua. Judulnya adalah, bukan judulnya, maksudnya buku itu tentang Quest. Quest itu Quranic Unlimited Emotional and Spiritual Touch, ya, jadi sentuhan Quran kepada emosi dan spiritual kita yang betul-betul tidak terbatas. Yaitu salah satunya adalah mendisrupsi atau masuk ke dalam alam berpikir kita selama ini. Nah, cara-caranya Al-Quran sebetulnya menjelaskan, seperti tadi salah satunya disampaikan oleh Pak Profesor Mukhlas tadi, yaitu berwudu. Nah, itu kemudian juga ada cara minum dan lain sebagainya, cara makan. Nah, dari semua itu akan masuk nanti menjadi pengubah bagi sifat kita, dari kebiasaan-kebiasaan kita, termasuk mendoakan orang lain. Nah, itu salah satunya, Pak Faiz. Nah, mendoakan orang lain, mendoakan orang yang kita benci, orang yang kita punya ini. Jadi itu latihan menghadapinya gitu. Jadi latihan itu terus kita lakukan supaya nuron kita tumbuh yang baru. Nuron yang tadi, yang wabasyiris sobirin tadi itu. Nah, kalau belum dilatih, hanya niat saja, itu tidak kuat ternyata. Apalagi hanya dogma saja, hanya pengajaran saja, tidak terlalu kuat. Ya, jadi memang ada beberapa langkah yang mudah-mudahan nanti bisa segera kita kita terbitkan, kita keluarkan yang komprehensif, yang bertahap. Demikian, Pak, kira-kira. Termasuk makanan, Ustadz, asupan dan Termasuk, sangat termasuk, Pak. Maka itu sebetulnya Al-Quran itu menjelaskan tentang bagaimana ikan, tentang bagaimana garam dan lain sebagainya gitu ya. Madu tentu saja pada ini porsi yang tertentu ya. Kalau kita diabetes atau gula darah kita tinggi selama ini, kortisol, maka madu itu bukan menjadi solusi yang tepat gitu. Demikian pula ikan laut, demikian pula daging yang merah atau daging yang putih, ya, semuanya ada ininya, ada pengaruhnya. Baik, terima kasih, Ustaz. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Mohon bertanya. Silakan, Pak Bambang, monggo. Ya, Pak Ustadz. Ini kalau misalnya ada keluarga kita yang kemudian dengan ada satu hal itu bisa terpengaruh oleh paham-paham lain. Nah, itu apakah itu ujian, teguran, atau gimana? Kemudian bagaimana cara mengingatkan mereka gitu? Itu aja, Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi memang ini langsung to the point ya, artinya paham-paham yang keliru ini menjadi sebetulnya bisa dilihat dari sisi ujian, karena dengan itu kita dituntut untuk belajar, Pak Bambang. Nah, kita dituntut untuk belajar. Jadi saya pernah juga ada kasus begitu, ada orang yang terpapar paham teroris misalkan ya, teroris artian dalam artian ingin menegara Islam Indonesia gitu ya. Nah, itu kan pahamnya luar biasa itu. Nah, kita dituntut untuk belajar, untuk tahu akhirnya. Nah, dari situ sebetulnya dari sisi ujiannya begitu. Begitu juga kalau bisa kita lihat dari sisi musibahnya, ya bisa juga artinya itu adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah, maka kita harus menerimanya dulu gitu ya. Jadi banyak sisi yang bisa kita lihat, tapi wabil khusus dari sisi kita mungkin adalah bentuk ujian agar kita belajar lebih banyak lagi, lebih jelas lagi mengenai apa yang terjadi tersebut. Ya, kira-kira begitu menurut pendapat saya, Pak Bambang. Ya, baik. Saya kira udah masuk di jam 11 ini, Ustadz. Mungkin udah cukup ya, Ustadz ya. Iya, Ibu ya. Baiklah. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu sekalian. Dengar tadi tauhid yang telah disampaikan oleh Ustadz Doni, Masya Allah ya, luar biasa ya. Kalau saya boleh sedikit menyimpulkan dengan bahasa yang ringan, Ustadz ya, ini belajar Ustadz ya. Betapa pentingnya kita bisa memahami ya, mengidentifikasi atau meyakini bahwa
seluruh amal soleh yang kita lakukan atau yang kita usahakan itu benar-benar sesuai dengan rule atau plafon Allah begitu ya. Jadi harus kita pahami juga tentang ilmu sabar, ilmu wisdom, skill, ujian dan lain-lain gitu. Karena apa? Dengan Allah memberikan akal kepada kita agar kita dapat memilih gitu ya. Karena Allah juga memberikan pilihan-pilihan gitu. Ada buruk dan baik, hak dan batil, fujur dan takwa dan lain-lain seperti itu. Karena dengan pilihan-pilihan itulah pada akhirnya Allah memberikan pilihan reward dan punishment kepada kita. Semoga kita semua termasuk dalam reward untuk menuju jannahnya begitu. Insyaallah begitu ya Ustadz ya. Betul. Baiklah Ibu jamaah sekalian, alhamdulillah kajian pada pagi ini telah kita lalui bersama-sama. Semoga dengan apa yang telah Ustadz transferkan kepada kita ilmunya akan menambah keimanan kita dan meningkatkan kualitas keimanan kita. Baiklah, sebelum kita akhiri, marilah kita tutup dulu dengan bacaan hamdalah, istighfar, dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Baiklah, kami atas nama Mbak Cara mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya dan mohon maaf atas segala khilaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu-ibu. Jazakallah Ustaz.